persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kasih tahu kiri kananmu, barang siapa percaya dengan kedua mulutnya di tempat ini, setiap kita pasti akan diselamatkan. Ada mukjizat di tempat ini. Kita datang, kita buka mulut kita lebar-lebar, akan ada setiap kesembuhan terjadi di atas pujian kita. Yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan lebih meriah lagi, sorakan haleluya. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, bangkitkan iman percayamu kepada Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu. katakan, ku dapat kemenangan di dalam. Mari umat-umat yang percaya angkat tanganmu, katakan Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Lebih lagi serukan Yesus. Yesus, aku percaya. Amin. Sebab tiada yang mustahil di dalam nama Yesus. Yang percaya sorakan amin. Katakan, aku percaya. lebih lagi Bapak Ibu Saudara, katakan, Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang. mari sambil angkat tanganmu katakan, Ku dapat kemenangan. amin. Mari umat-umat pemenang, semua serukan Yesus. Yesus, aku percaya. Amin. Aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Lebih lagi serukan Yesus. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mukjizat yang. Mari dengan imanmu katakan, Aku percaya. sebab Bapak Ibu Saudara, tiada yang mustahil di dalam nama Yesus. Setiap kita yang datang di tempat ini dengan puji
berkata malam hari ini, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita Bapak Ibu Saudara? Amin. Bilang kanan kirinya dengan percaya bahwa kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Angkat tinggi panci kemenangan Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Muliakan Tuhan dengan kuat kita malam hari ini. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan. Jadi pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai no. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Sebab firman berkata Tuhan, siapa lawan kami? Kalau Tuhan ada di pihak kami malam hari ini, kami percaya. Angkat tangan tinggi sama-sama, kon. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sorak-sorai, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ini iman percaya kami malam hari ini Tuhan. Kami menang atas setiap sakit kami, pergumulan kami. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita tangan sama-sama. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibaratlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sorak-sorai haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sorak haleluya di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Angkat tangan sama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin ya Tuhan. Sama-sama katakan kamu. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan malam hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia di tempat ini bersama-sama. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Kau bawa kami ke tempat ini ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan malam hari ini. Engkau baik atas setiap hidup kami Tuhan. Engkau menyertai kami ya Bapa.
memulihkan keadaan kami Tuhan. Bahkan sungguh kami percaya malam hari ini ya Bapa, Engkau Allah yang paling mengerti setiap keadaan kami Tuhan di tempat ini. Kami siapkan hidup kami datang kepadamu Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Engkau yang percaya bersama, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Hatiku ya Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami datang Tuhan malam hari ini membawa hidup kami. Anugerah-Mu cukup Tuhan buat kami malam hari ini. Bahkan hadirat-Mu ya Tuhan memuaskan dahaga kami di hadapan-Mu. Engkau mengubah setiap ratap kami dengan ucapan syukur ya Tuhan. Baharui hatiku ya Tuhan, terjadi saat datang di altarnya. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Ini iman kami Tuhan malam hari ini. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Engkau yang percaya katakan. Terima kasih Tuhan. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
doa kami malam hari ini, bahkan setiap pengharapan kami Tuhan kepadamu. Terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di alatnya. Biar musik memuji Tuhan. Malam hari ini kita datang kepada Tuhan di tempat ini Bapak Ibu. Mari angkat suaramu menyembah Dia di tempat ini. Mari akui keberadaan Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu, angkat hatimu di tempat ini bagi Yesus. Kau yang menilik setiap hati kami Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu Kau puaskan kami ya Tuhan. Oh, bahkan apa yang menurut mata hati kami mustahil Tuhan, itu mungkin bagi Yesus saat hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Saat datang di alatnya, Mari sembah Tuhan di tempat ini. sujud di alatnya, bawa Mari jemaat Tuhan saya untuk boleh bangkit berdiri. terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di alatnya. Sujud di Tuhan Yesus, kami sujud ya, kami bawa hidup kami. Yes, terima kasih. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di alatnya. Sujud di alatnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Tuhan Yesus, sesuatu terjadi saat datang di
tak seorang pun mengerti beban ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Tuhan Yesus, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan, kami sujud di kaki-Mu, kami sujud di altar-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan malam ini. Doa saudara, ada Tuhan di sini. Dia sedang mengurapi setiap kata satu persatu. Dia sedang menjamah setiap saudara satu-satu. Panggil Yesus. Panggil Yesus. Tolong aku ya Tuhan. Bernubuat saudara, bernubuat. Oh ya lama. Asal ku jamah saja. Asal ku jamah saja jubahnya. Asal ku jamah saja jubahnya. Aku sembuh. Aku sembuh. Yesus. Aku minta urapan kesembuhan. Kuasa kesembuhan. Jamah. Yesus. Doa. Terima saudara, terima pengurapan. Kuasa kesembuhan ini. Yesus. Yesus. Tuhan Yesus.
altar-Mu Tuhan. Kami sujud Tuhan. Tuhan tahu cerita hati kami. Tuhan dengar cerita hati kita saudara. Bicara sekarang. Saudara yang punya satu kerinduan, cerita hati. Saudara yang punya doa-doa, naikkan lagi saudaraku. Naikkan lagi doa itu. Jesus. Saya rasakan urapan kasih sedang menjamah tiap saudara. Setiap luka-luka Tuhan balut. Setiap luka-luka Tuhan balut. Setiap ketakutan Tuhan ganti dengan iman. Jesus. Jesus. Mari doa berbahasa roh, sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Pengurapan begitu kuat. Nikmati saudara, terima. Yesus. Terus berbahasa roh, nikmati masuk. Lebih dalam lagi. Yesus. Saudara terima pengurapannya, terima. Terima, terima. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Jamah pikiran kami, jamah hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik. Urapi hamba-Mu Tuhan. Tidak menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Makasih dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan apa yang memang kita sudah pernah pelajari. Tapi Tuhan mau kita coba merefresh kembali, menyegarkan kembali. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, saya berikan judul daripada khotbah saya hari ini adalah bagaimana caranya ya mengubah perkataan kita. Saudara, kenapa kok penting? Saudara, kita harus terus belajar mengubah kata-kata kita. Bahasa-bahasa kita. Saudaraku, Amsal 12 ayat 24 ini berkata begini. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena apa? Buah perkataannya. Jadi makin kita mau ganti kata-kata kita. Baik kata-kata yang menjadi renungan hati yang kita ngomong dalam hati, dalam pikiran. Maupun kata-kata yang keluar. Saudara, ini coba kita mulai ubah. Katakan amin. Karena apa saudara? Sini katakan bahwa setiap orang, saudara saya akan kenyang. Hidupnya akan kenyang, puas. Sehingga ada melimpah dengan rasa syukur, bukan marah, bukan sungut. Ya saudara, bukan kekecewaan. Tapi puas. Ada rasa puas, rasa cukup. Katakan amin. Ya.
Karena buah perkataannya. Setiap orang dikenyangkan dengan buah perkataan. Ya, kenapa kok penting perkataan ini, saudara, buat kita? Kita coba cek ya. Makanya saya lihat orang sukses, orang gagal itu lihat dari kata-katanya. Kenapa? Karena kata-kata ini akan mengarahkan daripada kehidupan kita. Ya, kata-kata ini akan mengarahkan kehidupan kita. Katakan amin. Kita ini akan kemana? Ya, kita ini arah hidup kita ini akan kemana? Makin bertumbuh rohaninya kah? Dari kata-kata yang kita ucapkan. Yang kedua, kita makin sehat secara fisik. Ya, secara mental dari kata-kata kita. Ya, seorang wanita pendarahan, dia sudah habis semua loh. Secara rohani dia bisa ibadah, secara fisik dia kena sakit pendarahan. Secara sosial dia diisolasi, tidak boleh karena najis. Secara keuangan dia habis. Dia udah habis uang, tidak ada apa-apa lagi. Saudara, nah bagaimana Tuhan memulihkan dia? Kata-katanya memulihkan. Ya, ketika dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan apa? Aku akan sembuh. Ketika Yesus datang ke kota dia, saudara, lalu dia sujud, dia asal ku jamah saja jubahnya. Pada waktu dia pegang jamah jubah Yesus, apa yang terjadi? Alkitab katakan, seketika itu juga pendarahannya sembuh. Jadi kata-kata kita kan mengarahkan kita ini hidupnya sehat atau sakit. Saudara, yang kedua mengarahkan tentang apa? Hubungan. Kita ini punya hubungan yang harmonis, yang rukun, luas pergaulan kita. Bahagia, itu tergantung kata-kata kita, katakan amin. Kalau kata-kata kita baik, kata-kata yang orang dengar, dikuatkan, diberkati. Saudara, bahkan mengalami perubahan hidupnya. Saya akan kenalkan kamu ya kan dengan seseorang ini. Dia mungkin bisa tolong kamu. Kata-kata yang seperti itu menguatkan. Katakan amin. Ketika orang lagi sedang lesu, tidak ada pengharapan lagi. Saudaraku, saudara berkata, jangan takut. Ya kan, percaya saja. Aku pernah alami hal yang sama. Saya melihat bagaimana Tuhan tolong saya. Kata-kata yang singkat. Saudaraku, itu akan apa namanya? Mengubah hati orang. Dan ini akan membuat apa? Hubungan kita akan kuat. Dia gak akan lupa itu. Sama saudara, katakan amin. Hanya dengan kata-kata. Seorang penjahat. Dia ubah kata-kata dia. Dari kata-kata yang caci maki, mencela Yesus. Dia ubah kata-kata ini. Dengan dia berkata apa? Yesus, ingatlah aku. Kalau engkau datang sebagai raja. Kata-kata yang mengarahkan dia dari neraka kepada apa? Firdaus, sorga. Katakan amin. Oleh karena kata-kata saudara dan saya diselamatkan. Katakan amin. Ya kan? Jika kamu mengaku dengan mulut. Percaya dalam hatimu Yesus. Tuhan. Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kamu akan diselamatkan. Katakan amin saudara. Jadi kalau saudara dan saya bisa memperbaiki kata-kata kita tiap hari. Saya yakin arah hidup kita ke arah yang bukan makin turun, makin naik. Saudara saya katakan, apalagi perkataan firman yang kita ucapkan. Saya yakin kok. Saudara, sepanjang saya bisa jaga perkataan. Maka Tuhan akan menuntun saya, menuntun saudara, menuntun kita semua. Ke jalan-jalan, ya kan, kemenangan. Jalan-jalan makarios. Yang kedua, saudara. Ini kenapa kita perlu mengubah kata-kata kita. Karena kata-kata ini akan menunjukkan ya siapa diri kita. Saudaraku ya. Siapa? Dari kata-kata kita bisa tahu ini orang nih, siapa orang ini. Betul saudara, katakan amin. Orang ini berpendidikan, orang ini tidak berpendidikan. Orang ini punya karakter, orang ini tidak punya karakter. Dari kata-kata. Katakan amin. Yesus kita bisa kenal. Ya kan, dia karena kata-kata Yesus pernah berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan tetap hidup. Walaupun ia sudah mati. Ketika saudara percaya pada Yesus, kita percaya pada Yesus, kita akan tetap hidup. Kita beroleh hidup yang kekal. Walaupun kita sudah mati. Katakan amin. Yesus berkata, aku ini roti hidup loh. Barang siapa makan daripada tubuhku, dia tidak akan lapar. Katakan amin. Aku air hidup.
barang siapa minum dari airku, dia tidak akan haus lagi. Akulah terang dunia. Jadi kata-kata Yesus menunjukkan siapa Yesus. Ketika saudara mengenal Yesus, dengerin apa perkataannya. Saudara mau tahu seorang ini, saudara dengarkan apa pembicaraannya dia. Kata-kata kita menunjukkan siapa kita. Akan mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya. Ini orang benar gak? Ini orang benar-benar tulus gak? Benar-benar dia nih komit atau tidak? Setia apa tidak? Mau nipu apa tidak? Dari kata-kata, hati-hati. Katakan amin. Orang tuh sulit untuk konsisten. Terus sebelum ambil keputusan. Kita lihat dari kata-katanya. Katakan amin. Kenapa kok penting kita ngubah kata-kata? Pertama, kata-kata kan mengarahkan hidup kita kemana? Saudara dan saya akan jadi apa? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tergantung dari kata-kata yang dia mengarahkan. Jadi saudara, kadang-kadang kata-kata kita itu bisa juga membawa kita kemana. Itu kalau kita pinter, kita bisa robah kata-katanya. Sekarang dia robah kata-katanya, gak mau lagi berdebat. Saya bisa ngerti, katakan perbaiki kata-kata kita, katakan amin. Ya, dari kata-kata negatif, keluh kesah kita mau ganti. Karena itu akan mengarah kepada kematian sebenarnya kalau keluh kesah. Ya, yang ketiga, ya, perkataan kita berkaitan erat dengan apa? Ya kan, berkaitan erat dengan keberadaan hati kita. Katakan amin. Ya, keberadaan hati kita itu dicerminkan dari kata-kata. Katakan amin. Nah, oleh karena itu saudara, kita nih perlu, karena perkataan kita berkaitan dengan hati, kita nih perlu berdoa supaya Roh Kudus memberikan kita hati yang baru. Saudara mau diberikan hati yang baru karena kita nggak bisa ubah kata-kata kita. Kalau kita tiap hari orang yang suka ngomel, suka marah, suka mengeluh, nggak bisa berubah kita dari diri kita sendiri. Sampai kita berdoa minta, Tuhan berikan saya hati yang baru. Ya, karena Yesus ini berkata, ya kan, apa yang diucapkan oleh mulut, ya apa yang keluar dari mulut berasal dari apa? Saya bisa katakan amin. Yeskel 36 ayat 26 katakan apa? Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru. Roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang apa? Yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Katakan amin. Minta. Roh Kudus berikan saya hati baru. Untuk dia bisa berikan kita hati yang baru. Biasanya Roh Kudus akan penuhi kita dengan roh. Waktu saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Masuk hadirat Tuhan seperti tadi. Kita diurapi, penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Tuhan akan ubah hati kita. Lalu selanjutnya dia akan ubah kata kita. Kisah 2 ayat 4. Katakan apa saudara? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam apa? Bahasa-bahasa baru, bahasa lain. Ya, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk apa? Mengatakannya. Katakan amin saudara. Saudara dan saya bisa berucapkan kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru hanya apabila Roh Kudus menjamah hati kita. Katakan amin. Saya bisa bayangin kalau kata-kata kita bisa berubah. Saya yakin hubungan kita akan lebih harmonis ya. Amin. Kata-kata gak bisa loh cuman yang di luar doang. Harus kata-kata yang di dalam juga. Kadang nih kita nih ngomel terus sama orang. Mungkin kita gak keluar kata-kata kita. Tapi dalam hati kita sebelumnya orang tuh mukanya ketekuk-ketekuk, matanya bisa sampai kayak mata orang marah. Itu karena dia banyak ngobrol sama dirinya. Dia ngeluh, dia marah dengan orang itu dia sendiri. Saudaraku, walaupun dia bisa ucap keluar itu kata-kata seolah dia bisa poles dengan yang baik. Tapi wajah itu udah bisa, mata itu udah bisa lihat. Hati-hati, katakan amin. Kalau saudara mau rubah kata-kata kita, mau rubah kata-kata kita yang keluar. Kita minta Tuhan rubah hati saya. Saudara mau katakan amin. Ya, saudara tahu bahwa Musa, apa yang menyebabkan Musa ditolak oleh Tuhan masuk tanah perjanjian? Karena hatinya pahit. Saudaraku, dia marah, dia pahit, diucapkan kata-kata marah. Lalu dia pukul itu karang. Tuhan bilang, tidak bisa kamu tolak. Ya, Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Ini kan karena kata-kata kita mengaruhi hati kita mengaruhi kata-kata. Ini kita baca sama-sama.
mereka orang Israel menggusarkan dia, menggusarkan Tuhan dekat air Meriba. Sehingga Musa kena celaka karena mereka. Kenapa kecelakaannya? Sebab orang Israel memahitkan hati Musa. Sehingga ia teledor dengan apa? Kata-katanya. Seringkali kita teledor karena hati kita pahit. Waktu hati kita marah. Saudaraku, waktu hati kita marah, kita bisa teledor kata-kata. Dampaknya apa? Kita ngalami banyak kerugian. Saudara, jadi di sini saya ingin ajak saudara, bagaimana caranya? Saudara mau nggak ngubah kata-kata? Kadang gini ya, kadang-kadang gini ya, semua tergantung hati. Saya juga tiap hari doa saya itu adalah apa? Saya minta selalu hati yang baru. Tuhan berikan saya hati nurani yang murni. Basuh saya dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Ampuni. Kalau hati itu bicara 4 unsur kan, saudara. Yang pertama apa? Hati nurani, roh. Itu. Yang kedua, unsur yang kedua adalah apa? Pikiran. Itu hati. Unsur ketiga adalah apa? Perasaan. Unsur yang keempat apa? Kehendak. Jiwa itu. 3 jiwa, 1 unsur dari roh. Saudara mau jaga hati gak? Katakan amin. Kalau kita bisa jaga hati kita. Saudara, kita perbaiki hati kita. Maka kata-kata kita itu pasti akan berubah. Katakan amin. Bagaimana caranya? Ini perlu kita doa supaya hati nurani kita bisa suci. Kita suci. Saudara, kalau hati nurani, roh kan terdiri dari 3 unsur ya. Saudara tahu kan roh, hati nurani, fellowship, persekutuan dengan Tuhan. Kita kan berdoa dengan roh, menyembah dengan roh. Ya saudara ya. Yang ketiga, unsur yang ketiga namanya intuisi. Intuisi artinya kita bisa dengar suara Tuhan, kita peka. Ini loh Tuhan mau loh. Ya kan, ini loh kehendak Tuhan loh. Nah jadi saudaraku ya, kita bisa punya intuisi, ngerti kehendak Tuhan. Pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Kalau kita punya suka fellowship, intim dengan Tuhan. Katakan amin. Kita bisa intim dengan Tuhan kalau kita punya hati nurani yang murni, yang suci. Kalau kita merasa ada salah, ada dosa. Roh Kudus kan templak kita dengan cara apa? Hilang sukacita kita. Betul gak saudara? Salah ngomong, gosip, tiba-tiba hilang sukacita. Nah, kalau kita nggak selesaikan, hati nurani ini kan negor kita. Hati nurani kita bersuara. Kalau kita diamkan terus, hubungan kita, fellowship kita sama Tuhan terganggu. Dampaknya kita nggak akan pernah hidup sesuai dengan apa? Tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara sendiri, katakan amin. Nah caranya gimana Pak? Untuk saya bisa jaga hati. Hati 4 unsur. Saya harus pelihara tiap hari hati nurani saya dulu. Katakan amin. Hati nurani kita standarnya makin lama makin tinggi setelah kita dengar firman Tuhan. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Dulu kalau kita bohong orang, tipu orang, itu gak bersuara. Tapi sejak kita bertobat, terima Yesus, kita dengar firman Tuhan harus jujur, berkata benar. Jangan menipu, jangan berdusta. Ketika kita berdusta, hati nurani kita berbicara. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Dulu kita suka mencuri. Curi punya orang, barang orang, kita tipu untuk dapat segala macam 4 kali lipat, utang tidak bayar. Dulu kita rasanya tenang. Dengar firman Tuhan, ini adalah salah, kebenarannya ini. Lalu hati nurani kita bisa standarnya naik. Ketika kita curi orang punya barang, hati nurani kita bersuara. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kita minta Tuhan ampuni dosa saya sudah mencuri. Ampuni perkataan saya Tuhan. Saya sudah. Dulu kita keluh kesah, marah-marah. Ya kan saudara, ngata-ngatain, maki-maki. Itu biasa. Sesuatu sering diurapi, dengar firman Tuhan. Rasanya kok enggak, silang sukacita. Harus jaga hati artinya apa? Pada saat ada templakan, cepat bertobat. Katakan amin. Katakan saya bertobat. Bertobat, Tuhan ampuni aku. Supaya saudara Kristus ya, saudara dalam hidup kita terpancar kehidupan. Saya ngerti sini, katakan amin. Supaya kata-kata kita itu mengarahkan kita ke tempat-tempat di mana raja-raja bisa duduk. Ke tempat-tempat berkat, katakan amin. Kalau kita nggak jaga hati,
kita bisa terpuruk ke bawah. Ya kan? Karena kata-kata kita. Saudara bisa di sini katakan amin. Ya, bisa ngerti? Nah caranya apa? Udah jaga hati nurani. Kita jangan jaga. Kita harus pikir. Kita harus introspeksi apa yang selalu kita pikirkan. Itu yang menjaga hati. Kita mikir yang negatif terus, yang jahat terus. Kesalahan orang terus yang kita cari. Ini harus perbaiki. Supaya dalam diri kita keluar kata-kata yang baik. Kata-kata berkat, kata-kata mujizat, kuasa yang luar biasa. Itu yang kita belajar. Walaupun kita gak sempurna, saya juga belum sempurna. Tapi selalu kita doakan pikiran ini. Jangan pikirannya tuh aja tentang kita. Tapi selalu pikirannya tentang Tuhan. Lalu perasaan kita, gimana perasaan? Itu dijaga. Jaga hati itu kita introspeksi perasaan. Atau perasaan itu selalu marah, kecewa terus. Perasaan kayak kita lebih hebat, sombong gitu. Hakimin orang gitu segala macam. Itu kita nggak jaga hati. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kenapa kita gampang sekali ya menghakimi, gosip segala macam. Karena kita nggak pernah jagain pikiran, perasaan, kehendak kita. Sama hati nurani kita ini. Itu nggak jaga hati. Saya bisa ngerti, katakan amin. Nah ini ya. Tapi kalau bisa kita belajar. Dari situ kita harus doakan. Katakan amin. Makanya kalau mau bagaimana caranya mengubah perkataan. Yang pertama, kita harus miliki kebiasaan apa? Berdoa. Katakan berdoa. Yang didoakan tuh hati kita. Apa hati kita? Hati nuraninya kita periksa. Ya, supaya kita bisa punya fellowship, punya dengar Tuhan. Ya. Yang kedua adalah kita jaga jangan punya pikiran-pikiran yang ya kita jagain. Kita doakan itu. Doa, bersyukur, bernyanyi dan menyembah. Saya kasih contoh saudaraku. Orang tuh kan bisa ditahu. Saudaraku. Orang ini siapa? Karena kata-kata berkaitan dengan hati. Kata-kata itu menentukan identitas kita siapa. Betul kan saudara? Lalu arah hidup kita ke depannya itu gimana? Kita bisa lihat nasib orang ini gak usah jauh-jauh. Lihat aja omongan dia. Ini akan jadi orang besar, orang sukses, orang jadi berkat. Ya kan? Atau orang ini akan terus hidup ke bawah. Lihat aja omongan dia. Hari ini. Saya bilang, omongan kita, saudaraku, itu sangat ditentukan oleh apa yang masuk dalam pikiran kita. Saudara bisa katakan amin. Itu yang betul. Kalau kita suka doa, suka bersyukur, naikkan. Maka yang masuk adalah hadirat Tuhan. Roh Tuhan akan memperbaharui terus hati kita dan roh kita. Katakan amin. Saya kasih contoh Ayub 1 ayat 20-22. Ayub waktu itu ngalami tekanan. Saudara, ngalami masalah yang cukup besar. Tapi kita bisa melihat saudara, di dalam diri Ayub yang keluar tuh memang ini orang saleh. Kalau Tuhan bilang ini aku temui orang yang saleh, takut Tuhan, jujur, baik, benar saudara. Ketika Tuhan izinkan yang namanya tekanan dalam hidup dia, yang keluar dari mulutnya adalah apa saudara? Kata-kata berkat. Saudara, ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah, dia tidak maki Tuhan. Dia tidak marah sama Tuhan. Dia bilang, aduh Tuhan kenapa kau jahat sekali. Kenapa kau, ya kan, bikin ludes semua harta saya. Bikin mati semua anak saya. Dia gak salahin Tuhan. Kenapa saudara? Karena memang dia punya kebiasaan berdoa. Ya, bersyukur, memuji Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saya percaya kalau saudara dan saya, kita belajar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita orang yang suka berdoa, suka mendoakan hati kita. Saudara, mendoakan supaya kata-kata kita makin berubah menjadi lebih baik. Saya yakin ketika dalam tekanan, yang keluar adalah kata-kata berkat. Seperti Yesus saudaraku. Ketika dia disalib, menderita sengsara, mengalami tekanan. Apa yang keluar dari kata Yesus? Kata-kata baik. Katakan amin. Semua orang yang mendengarnya memperoleh kasih. Dia berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Tapi saudara lihat saudara. Ini yang membuat perwira daripada Romawi. Itu kaget, heran. Karena biasanya kalau orang yang mau dihukum, hukum salib. Biasanya keluarnya caci maki. Karena apa yang ada dalam diri dia itu yang keluar saudara. Menunjukkan siapa diri dia. Saya ngerti, katakan amin. Orang ini punya iman. Saudara, orang bisa lihat kita nih orang yang punya iman atau tidak punya iman.
itu pada waktu kita lagi susah. Kena sakit, kena goncangan ekonomi, masalah dalam ini. Gimana omongan kita? Itu kelihatan kita ini orang yang punya karakter, punya iman atau tidak. Saudara bisa katakan amin. Saudara bisa lihat itu. Bukan seberapa hebatnya kita khotbah, seberapa hebatnya kita lamanya kita melayani, bukan. Tapi dari kata-kata kita. Saudara bisa katakan amin, saudara. Nah, Ayub seperti hal itu, saudaraku. Ya, harus suka berdoa. Jangan bukan cuma doa, cuma ini. Tapi maksud saya adalah doakan hati kita. Doakan hati nurani. Doakan pikiran, perasaan kita, kehendak kita. Yang ngerti katakan amin. Doakan supaya ya kan kita tidak keluarkan kata-kata kotor. Tapi kata-kata yang baik. Di mana orang yang mendengarkan akan beroleh kasih karunia. Katakan amin. Seperti saudara Petrus. Dia seorang yang suka berdoa. Memuji, bersyukur setelah dia penuh dengan Roh Kudus. Alkitab katakan pada waktu jam 3 sore. Petrus mau masuk ke bersembayang ke bait Allah. Dia ketemu dengan seorang pengemis. Lumpuh yang tidak pernah jalan seumur hidup dia. Dia mau minta sedekah. Saudara lihat perkataan Petrus apa? Dia pandang Petrus. Petrus lihat aku. Ya, emas perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunya, kuberikan buat kamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, bangkit dan berjalan. Apa yang terjadi saudara? Orang lumpuh itu bangkit, berjalan dan menari. Kenapa? Saudara, kata-katanya punya kuasa. Karena dalam hati Petrus menyimpan apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Di mana ada firman Tuhan, di mana ada roh Tuhan. Saudara, ketika saudara sudah penuh dengan firman, penuh dengan roh Tuhan. Kata-kata kita mengandung kuasa untuk melakukan mujizat. Yang percaya katakan amin. Ya, perempuan pendarahan itu bisa ngalami cuman pegang. Semua orang juga pegang kok jubah Yesus. Kok kenapa dia yang dapat mujizat? Alkitab katakan, ia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita apa? Itu firman Tuhan. Yesus, ya kan? Dia penyembuh, dia mengasihi dan lain sebagainya. Timbul imannya, saudara. Lalu dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan. Saudara-saudara, katakan amin. Ganti keluh kesah kita. Ganti ngomel-ngomel. Ganti caranya ya. Jangan selalu mikirin. Nyari-nyari apa sih salah dia, jelek dia. Kalau kita ada orang muji, orang lagi sedang muji seorang. Kita kadang-kadang cari cara, cari alasan. Cari faktor-faktor yang menyebabkan orang itu tidak layak untuk dipuji. Coba lepaskan. Ya. Saya bisa ngerti kadang kalau kita bisa besarkan hati orang lain. Saya percaya Tuhan akan memuliakan kita. Karena orang besar adalah orang yang suka membesarkan orang lain. Ya, orang yang kecil itu orang yang suka ngecil-ngecilin orang. Jelekan, celak orang. Ibu bapak bisa mengerti sini, saya katakan amin. Yang kedua adalah kalau saudara mau ganti kata-kata saudara. Pertama harus didoa, latihan doa mengucap syukur. Yang kedua adalah kita harus menyimpan segala perkataan firman sampai kemana? Lubuk hati. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Hati. Kalau hati kita banyak nyimpan firman, bukan cuma sekedar dengar. Nyimpan firman. Bagaimana caranya saudara? Baca, saudara, dengar, doakan, pikirkan, sampai dia hafal masuk ke dalam hati kita. Katakan amin. Renungkan. Saya akan ajak saudara untuk melihat dan baca. Amsal 40 ayat 20 sampai 22. Kita baca sama-sama. Saudara masih ikuti saya? Amin. Ngantuk gak ya saya khotbah hari ini ya? Oke, saya berdoa gak ngantuk ya saudara. Kalau saudara ngantuk mau tidur itu artinya khotbah saya memberikan ketenangan. Tenang, kalau hanya orang tenang bisa tidur. Tidak apa-apa. Kita akan baca sama-sama yuk. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu apa? Firman, perkataan. Di mana? Lubuk hati. Kalau bahasa psikolognya di dalam alam bawah sadar. Karena dalam bawah alam sadar itu banyak trauma-trauma, luka-luka. Yang banyak kita ngetahui masih kecil, kita dilukai. Disakiti, kata-kata jahat yang keluar dari mulut orang.
Kadang juga kita ngutukin diri kita sendiri. Itu tersimpan dalam lubuk hati itu. Kalau tidak ada firman yang keluar, makanya caci maki. Kutukan yang keluar. Karena kita simpen kutuk itu. Saudaraku. Ya kan segala macam. Ya, makanya kenapa kok pentingnya kita baca firman. Perkatakan firman. Nyanyikan firman. Pikirkan firman. Tuliskan firman. Doakan firman. Supaya apa? Tersimpan dalam lubuk. Apa yang terjadi kalau firman tersimpan dalam lubuk hati saudara? Kata-kata kita. Kita akan bisa eksekusi. Konversi. Saudara, firman dalam lubuk hati menjadi apa? Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk menerima kekayaan dari Tuhan. Kuasa untuk mengubah karakter kita. Itu firman yang dalam lubuk hati. Lewat perkataan. Makanya saya senang kalau saudara ibadah, buka mulut lebar-lebar. Ucap waktu doa buka suara. Waktu nyanyi buka suara. Kalau diajak baca Alkitab, buka suara. Itu untuk apa? Untuk bantu supaya bisa menyimpan. Kalau kita nggak bisa kosongkan pikiran. Kita nggak bisa kosongkan alam bawah sadar karena lubuk hati kita. Saudara, dengan yang kalau nggak bisa, kita harus bisa ganti. Tanggalkan, ganti yang baru. Kalau saudara isi terus dengan firman. Saudara pernah kan dapatkan ilustrasi kan? Ada gelas putih. Isinya air berwarna apa? Hitam. Itulah alam bawah sadar kita, itulah lubuk hati kita. Hati kita yang kotor. Saudara, caranya membersihkannya gimana? Ya kan saudara, nggak bisa dikosongin, dibuang. Prinsipnya, kita harus isi dengan air apa? Air putih, terus diisi, terus. Lama-lama apa saudara? Isi daripada gelas yang putih berisi air putih. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Semakin saudara terus simpan firman. Perkataan-perkataanku kata Tuhan adalah roh dan hidup. Roh dan hidup. Jadi roh dan kehidupan. Isi terus firman. Dampaknya apa? Waktu saudara berbicara. Itu kuasa Allah, urapan Tuhan. Itu pekerjaan. Amin. Nah, apa yang terjadi? Di sini katakan ayat 22. Baca keras ayat 22. Saya bisa catat nih ayat ini saudara. Ya kita baca. Kalau saudara dan saya kita simpan firman. Ya kan? Maka firman itu akan menjadi apa? Kehidupan. Kata ayat 22. 1, 2, 3. Karena itulah. Karena firman itulah. Menjadi apa? Kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya firman itu. Dan kesembuhan bagi apa? Seluruh tubuh mereka. Katakan amin. Saudara mau disembuhkan? Simpen firman. Oh, udah ada studi, ada survei, penelitian yang mengatakan bahwa penyakit-penyakit berat seperti tumor, kanker, jantung, segala macam itu banyak disebabkan karena apa saudara? Masalah hati. Hati, lubuk hati yang penuh dengan bukan dengan firman tetapi dengan hal-hal yang luka lah apa segala macam. Saudara, 80% katanya. 20% ya memang karena medis, makan lah dan sebagainya. Gula. Orang bilang karena banyak makan gula, karena kanker segala macam. Tapi yang mayoritas itu masalah hati. Malam ini kita mau bilang Tuhan, jadikan aku indah. Ya, hatiku ini aku mau coba. Aku mau simpan dalam lubuk hatiku firman. Katakan amin. Firman bilang apa saudara? Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Ya kan? Kalau dia berseru padaku, aku akan apa? Menjawab. Aku akan memuliakan dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan aku akan perlihatkan keselamatanku. Kata amin. Hati yang melekat. Hati yang melekat adalah hati yang penuh dengan firman. Firman yang tersimpan dalam lubuk hati. Ada kehidupan, ada kesembuhan. Saudara bicara, katakan, kehidupan bicara pertumbuhan. Saudara bisnis, saudara karir. Kalau ada kehidupan pasti ada pertumbuhan dan terus berbuah. Melayani pelayanan kalau ada kehidupan. Saudara, kita butuh dua, kehidupan dan kesembuhan. Katakan amin. Ya, kita butuh dua hal. Sembuh juga semuanya. Firman, katakan amin. Hati. Ya, orang mau ngomong apa sama kita bebas. Kita gak bisa jaga omongan orang. Mulut orang kita gak bisa jaga. Yang kita harus jaga adalah apa? Hati kita. Bagaimana cara jaga hati? Jaga hati nurani. Jaga pikiran, jaga perasaan, jaga kehendak. Dengan cara apa? Didoakan terus.
Saudara ngerti, katakan amin. Saudara bisa menghasilkan itu. Saudara kan lihat, saudara khotbah malam ini, saudara catat, saudara renungan. Saudara lihat tadi 5 tahun ke depan. Hidup saudara diberkati masih. Bukan cuma saudara, anak-anak saudara diberkati. Saya yakin itu. Perkatakan terus pada diri saudara seperti perempuan pendarahan. Dia tuh semua aspek rohani, aspek jasmani, aspek sosial, aspek keuangan, ludes semua. Tapi bagaimana Tuhan pulihkan seluruhnya? Dia perkatakan dalam hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya. Terus dalam hati dia ngomong. Lalu ketika dia ketemu Yesus, dia keluarkan kata-kata itu. Bukan lagi dalam hati. Dan apa yang terjadi ketika dia keluarkan kata-kata itu? Ya sudah tanam. Waktu dia tanam firman itu, iman itu, asal ku jamah saja. Itu kan dia nanam itu. Di dalam alam bawah sadar dia. Di lubuk hati dia. Sehingga pada waktu dia mengucapkan dengan suara keluar, kuasa Allah bekerja. Saya katakan amin. Saya nggak lihat ada Pak Agung, ada Bu Memi. Selalu ingat saudaraku. Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan padamu. Itu terus. Jadi kata-kata sehari-harinya istilahnya pagong. Banyak mejem be. Mejem lihat bangunan Candy Simpang Bandara sudah terbangun. Walaupun waktu buka mata masih tanah. Banyak mejem, banyak doa, banyak bernubuat. Masuk ke dalam hati. Kalau ini udah penuh, ngomong sama setiap orang. Tiba-tiba kasih karunia Allah turun. Ada kepala bank, Bu Ana, aku kasih pinjaman. Akhirnya bisa bangun. Dan sekarang dari gedung ini, saudara tahu mungkin ratusan ribuan orang sudah diselamatkan. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Ada gereja di atasnya. Ya, toko pempeknya juga rame, pempek candy-nya. Dimulai di hati, simpen di hati nih firman. Oh simpen udah banyak nih firman disimpan dalam hati. Waktu dia keluar, terjadi satu ledakan mujizat. Saya katakan amin. Orang tuh berkelahi suami istri sama semua orang. Itu kan pertama dia simpen dulu dalam lubuk hatinya kebencian dia. Kata-kata benci, betul gak? Kalau saya mikir, lubuk hati itu pikiran yang terus dipikir. Perasaan yang terus dipendam. Kehendak yang terus dia ingin dia pelihara yang salah. Kehendak yang salah. Yang sudah hawa nafsu itu kehendak yang salah, ya tak? Bukannya kasih. Itu kan meledaknya itu dosa. Kata-katanya kata-kata kotor. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya, yang terakhir, yang ketiga. Saudara, ya, ini terakhir. Ya kita harus menjaga apa? Panca indera kita. Saudara mau jaga hati? Mau mengubah perkataan saudara? Kita harus menjaga, maksudnya panca indera. Panca indera maksudnya gini. Apa yang kita lihat? Hati-hati apa yang kita lihat. Itu kan mempengaruhi hati kita juga, betul gak? Kalau kita ngeliatin terus video. Orang-orang yang bertengkar. Orang-orang yang sinis. Ngerti gak saudara? Orang-orang yang berkelahi. Yang tersimpan di lubuk hati kita adalah apa? Hal-hal yang perkara itu. Yang keluar dari kata-kata kita adalah apa? Yang apa yang kita lihat. Setuju gak saudara? Kalau kita suka dengar. Ya. Yang cabul-cabul. Yang kotor-kotor. Kita dengar. Itu kan pasti bisa tersimpan dalam lubuk hati. Yaitu pikiran kita. Keperasaan kita. Kehendak masuk. Nah ujungnya itu bisa. Saya bisa ngeri. Katakan amin. Nah ini yang semakin hari kita mesti mau belajar. Supaya kita makin berkenan dan indah di hadapan Tuhan. Saudara mau merubah kata-kata saudara? Amsal 4 ayat 23 sampai 26 ini ayat terakhir kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3 apa? Jagalah hatimu dengan segala karena dari situlah terpancar. Buanglah apa? Mulut serong daripadamu. Mulut yang serong. Ya, gak bener. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik itu bibir yang menyesatkan. Omongan-omongan yang idakate. Mungkin ceritanya kejadiannya tapi ceritanya tidak cak itu. Itu namanya dolat dalit. Saudara ngerti maksud saya? Terus apa lagi saudara? 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Maksudnya
mata kita, fokus hidup kita, pikiran kita. Itu kepada apa? Kepada kekekalan. Kepada Tuhan Yesus yang kekal. Pada firman Tuhan yang kekal. Kepada jiwa-jiwa itu mata. Ya kan? Makanya saya selalu bilang, biji sawi itu apa? Sesuatu yang kecil, yang sederhana. Yang mudah. Tetapi di situ ada Tuhan. Di situ ada firman. Di situ ada untuk jiwa-jiwa. Untuk kekekalan. Itu bicara tentang mataku tertuju ke depan. Saya sangat di situ. Katakan amin. Ya, dan tatapan matamu tetap ke muka. Katakan amin. Hidup itu sangat berharga. Tetapi hidup juga bisa jadi tidak berharga. Gak perlu kita kayak cari-cari panggung untuk supaya ini kan orang, diingat orang, disayang orang. Tapi malah kita membuat Tuhan hatinya jadi berduka. Dia bilang begini, karena kuburan itu, ya kan, kalau kita pergi kuburan, itu buat kita ingat apa yang selama ini kita injek sama kaki kita. Itu akan jadi atap kita. Dia ngomong gitu saudaraku. Jadi saya pikir firman Tuhan mengajarkan kita. Kalau kita mau jaga hati. Lihat. Tatap mata kita ke depan. Katakan amin. 26 apa? Tempuhlah jalan yang rata. Hendaklah tetap segala jalan. Katakan amin. Iya kadang-kadang perlu ya pergi ke rumah sakit. Supaya bilang aduh bersyukur ya aku Tuhan berikan saya kesehatan. Aku mau jagalah kesehatan. Ya kan? Pergi ke penjara. Aduh bersyukurlah. Jangan basing-basing lah nipu orang. Berbuat jahat janganlah. Ya kan? Kita butuh kemerdekaan. Ya kan? Kebenaran yang kita ketahui kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kadang-kadang pergi ke rumah duka. Pergi ke kuburan nyadarin kita. Ya bahwa hidup kita ini sementara. Katakan amin. Apa yang selama ini jadi tumpuan kaki kita. Itu akan menjadi atap dari buat kita. Tapi pada waktu Yesus datang kedua kali. Kita akan bangkit dari kuburan itu. Kita akan pakai tubuh kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Saudara mau mengubah cara kita berbicara yuk. Mau gak? Katakan amin. Saling mengingatkan ya. Kalau seandainya ada kata-katanya yang melenceng. Yuk kita ingatkan. Yuk stop. Karena kita gak mau arah hidup kita melenceng. Kita mau arah hidup kita naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Beri kemuliaan buat Yesus. Mari kita makan perjamuan saudara. Jadikan aku indah yang kau pandangmu. Iya, seluruh karyamu Di dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari katakan sekali lagi, jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan yang mengasihi kami, yang mau mati di salib menanggung semua dosa kami dan sakit penyakit kami. Tuhan hari ini lihat perjamuan kudus ini, semua anak-anakmu yang sakit menerima kesembuhan. Waktu kami makan roti ini Tuhan, tubuh Yesus, minum dari cawan berkat ini, kami akan menerima kesembuhan yang seutuhnya. Tuhan menerima berkat yang seutuhnya kami akan terima. Tuhan kau berikan hati yang baru buat kami, roh yang baru, supaya Tuhan dari hati ini akan keluar kata-kata berkat, kata-kata mujizat, kata-kata firman Tuhan, kata-kata yang menguatkan ya Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus?
Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Bapakku berdoa sekali lagi Tuhan. Ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu, Kau bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengelangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Hari ini anak-anak-Mu akan membawa persembahan yang terbaik. Ya Tuhan, persembahan ini biarlah ya Tuhan berkenan dan menyentuh hati-Mu. Sehingga mengubah hati kami, mengubah perkataan kami, mengarahkan jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati berlimpah-limpah. Kekasih Kristus, pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya ada berkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semuanya.